Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SMK Negeri 1 Taluditi, yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMK Negeri 1 Taluditi. Pada kesempatan ini berdirinya saya di sini dengan tujuan untuk diseminasi modul 1.4 budaya positif dalam kegiatan penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SMK Negeri 1 Taluditi untuk program CGP Angkatan 11. Jadi Bapak dan Ibu, kemarin sudah diinformasikan kepada dari Ibu Kepala Sekolah kita bahwa akan ada pemberian materi tentang keyakinan kelas yang akan kita implementasikan di kelas-kelas. Ini sangat bermanfaat sekali bagi wali-wali kelas dan guru-guru mata pelajaran, sehingga kita bisa menerapkan budaya positif yang kebetulan juga materinya sedang saya ikuti dan sedang berlangsung. Jadi apa itu pentingnya budaya positif? Tentu saja budaya positif itu memiliki tujuan yang sangat bermanfaat untuk siswa, karena sekarang adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi ada meningkatkan keterlibatan dan prestasi murid. Ketika disiplin positif itu kita terapkan, ada mendorong pengembangan sosial dan emosional, mengurangi konflik dan menciptakan keharmonisan, ada membangun hubungan yang kuat dan dukungan, meningkatkan kreativitas dan inovasi, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, mendukung kesejahteraan seluruh komunitas sekolah. Jadi Bapak Ibu, sedikit saya berbagi hal-hal yang saya peroleh dari program CGP pada modul 1.4 disiplin positif. Ada beberapa sub modul, yaitu antaranya ada teori kontrol, ada teori motivasi, ada nilai-nilai kebajikan universal, ada keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi, dan 5 kebutuhan dasar manusia. Mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah sekilas mendapatkan di diseminasi sebelumnya yang dilaksanakan oleh CGP Angkatan 10, bahwa apa yang saya tampilkan ini sekilas memang sama kegiatannya. Jadi saya ingin mengulas kembali, walaupun kemarin sudah diinformasikan titik beratnya adalah pada keyakinan kelas, tapi kita harus memiliki pengetahuan dasar keterkaitan dari seluruh submodul. Jadi Bapak Ibu, dalam menerapkan disiplin positif di sekolah, kita harus memaknai dulu arti dari disiplin, bahwa belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Sudah dijelaskan di awal, ada ice breaking yang dilaksanakan oleh Ibu Rian Arisandi pada diseminasi sebelumnya. Ketika kita diberikan kertas dan suruh menggenggamnya, di dalam kertas itu ada hal yang paling kita inginkan dan kita tidak bisa mengontrol orang lain, bahwa kontrol itu ada pada diri masing-masing. Nah, teori kontrol ini berdasarkan teori motivasi. Teori motivasi itu ada untuk menghindari hukuman biasanya, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, dan yang ketiga menghargai diri sendiri. Jadi untuk dua motivasi yang di atas itu merupakan
motivasi ekstrinsik atau eksternal, berada di lingkungan. Motivasi yang keluar karena adanya mungkin ingin menghindari hukuman dan mendapatkan imbalan, apresiasi, hadiah, dan reward. Seperti itu. Dan motivasi yang kedua adalah motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berada di dalam diri kita sendiri untuk menghargai diri sendiri, mengembangkan potensi-potensi diri yang bermanfaat pasti untuk kebutuhan diri sendiri. Jadi bukan berasal dari lingkungan. Terus ada nilai-nilai kebajikan universal. Ini berhubungan dengan keyakinan kelas yang akan kita buat nanti. Dilanjutkan dengan keyakinan kelas. Terus ada 5 posisi kontrol yang sudah pernah kita peroleh juga, bahwa kita sebagai guru dalam menyelesaikan masalah, kita bisa memposisikan diri kita bisa menjadi penghukum, bisa menjadi pembuat rasa bersalah, bisa menjadi teman dan pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Jadi untuk masing-masing keterangannya ada di slide berikut. Dan yang submodul berikutnya adalah segitiga restitusi. Untuk pemahaman tentang restitusi itu ada di slide berikut. Saya hanya menyampaikan garis-garis besarnya, bahwa dalam menyelesaikan masalah itu ada 3 tahapan jika kita menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan yang sudah kita sepakati. Dalam segitiga restitusi, kita memahami bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia, khususnya untuk siswa kita ketika melakukan suatu kesalahan yang menurut kita itu adalah suatu kesalahan. Pada hakikatnya itu bukan kesalahan, itu hanyalah pemenuhan dari 5 kebutuhan dasar manusia. Apa-apa itu? Yang pertama adalah bertahan hidup, kekuasaan atau penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Jika kita menyelesaikan suatu konflik yang terjadi pada siswa, kita akan meruntut ada 5 kebutuhan dasar manusia yang coba mereka penuhi, dan kita menganggapnya itu adalah sebuah kesalahan. Dan dari budaya positif, kita akan belajar bahwa kesalahan merupakan proses dari pembelajaran. Ini tadi sudah saya sampaikan. Kita next untuk stimulus, respon, dan teori kontrol. Bapak Ibu, mungkin saya yang notabene-nya memang bukan dari keilmuan pendidikan, saya dulu berpikir bahwa menjadi guru adalah transfer ilmu. Ternyata menjadi guru adalah role model di mana kita harus belajar mulai dari posisi kontrol. Ketika kita menyelesaikan masalah siswa, kita memahami kebutuhan siswa. Jadi ada stimulus, respon, dan teori kontrol. Ketika stimulus respon yang dulu saya anut, saya menginginkan siswa itu realitas atau kebutuhan kita itu sama. Ketika teori kontrol kita sudah pelajari, maka kita mengetahui bahwa realitas kebutuhan kita itu berbeda. Jadi contoh, ada siswa yang terlambat, itu kebutuhannya ada yang beda. Contohnya mungkin dari faktor ekonomi, yang satunya faktor kurang kasih sayang, karena mungkin tidak diingatkan sama orang tuanya, sehingga dia bisa bangun telat ketika berangkat ke sekolah. Yang satunya sama-sama terlambat tapi memiliki alasan yang berbeda. Jadi setiap realitas atau dari kebutuhan kita itu berbeda. Ini bisa dilihat bahwa ada perbedaan stimulus, respon, dan teori kontrol. Ya.
mendengar kata disiplin, yang apa yang kita bayangkan, apa yang ada di benak kita? Pasti berhubungan dengan tata tertib, teratur, patuh pada peraturan. Bisa juga biasanya berhubungan dengan waktu. Kita dikatakan tidak disiplin ketika mungkin kita melewati batasan-batasan dari yang sudah ditetapkan. Oke, kita bisa lanjut. Nah, dalam teori disiplin ada 3 motivasi yang bisa melatar belakangi sebuah motivasi itu sendiri. Yang pertama ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sekarang saya bertanya kepada Bapak dan Ibu semua, mana teori motivasi yang paling bagus untuk menciptakan sebuah motivasi diri? 1, 2, atau 3? Ya, yang ketiga. Jadi yang ketiga adalah teori motivasi dari dalam diri sendiri atau biasa disebut dengan internal atau intrinsik. Sekarang kita memasuki pada materi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi ini saya sematkan untuk materi yang sudah saya unggah, tapi saya akan tampilkan di sini. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita harus mengenali dulu apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Jadi sekarang guru itu tidak boleh menghukum. Guru itu harus melaksanakan restitusi. Restitusi untuk definisinya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi itu apa perbedaannya? Jika dilihat dari definisi bahwa hukuman itu bersifat tidak terencana dan tiba-tiba ya, dia hanya satu arah. Bisa jadi anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Itu hukuman. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik, psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Itu hukuman ya Bapak Ibu. Untuk konsekuensi, dia sudah lebih terencana dan disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Tapi pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Itu contoh dari konsekuensi. Jadi ada peraturan yang sudah ditetapkan, sudah disepakati, sudah 2 arah, tapi tetap membuat ketidaknyamanan. Berbeda dengan restitusi. Kalau restitusi, kita menggali kesalahan-kesalahan mereka dan mengembalikan identitas gagal menjadi identitas sukses. Karena kita memahami bahwa tindakan yang dilakukan oleh siswa adalah untuk memenuhi kebutuhan dari 5 dasar kebutuhan manusia. Kita lewati dulu untuk keyakinan kelas.
karena ini yang agak mungkin lebih kita dalami nanti. Kita masuk pada 5 posisi kontrol. Nah ini Ibu, Bapak Ibu, 5 posisi kontrol yang bisa kita pilih. Mungkin sudah diperoleh juga di destinasi sebelumnya. Ada posisi penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ketika kita mau melaksanakan budaya positif dengan menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi, kita harus berada pada posisi manajer. Jadi manajer itu dia tidak lagi menghukum, tapi manajer itu mengatur bagaimana tindakan dari kesalahan yang sudah mereka buat itu menjadi lebih baik lagi dengan menyadarkan motivasi-motivasi intrinsik dipandu dengan kebijakan-kebijakan universal dan keyakinan kelas yang akan kita sepakati. Jadi langkah-langkah dari segitiga restitusi, kayaknya restitusi ini kok seru sekali begitu untuk menyelesaikan suatu masalah pada siswa. Segitiga restitusi itu memiliki langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, teori kontrolnya, kita semua sebagai manusia akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Semua perilaku memiliki alasan dan kita semua memiliki motivasi internal. Ini adalah segitiga restitusi dengan langkah-langkahnya. Ketika kita mendapati suatu masalah, kita bisa menerapkan. Kita bisa menanyakan ketika terlambat. Tentunya kamu punya alasan mengapa melakukan itu. Jelas Bapak Ibu, ketika mereka melakukan suatu kesalahan, ada sebuah pemenuhan dari kebutuhan yang menjadi 5 kebutuhan dasar manusia. Lalu menanyakan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan yang akan kita bahas lebih dalam tentang keyakinan kelas yang akan kita buat. Ini contoh-contoh dari menstabilkan identitas Bapak Ibu. Ketika siswa berbuat suatu kesalahan, kita tidak bisa lagi menghukum, tapi kita menggali, kita menyadarkan bahwa siswa itu salah, tapi itu tidak apa-apa seperti itu. Itu adalah kesalahan adalah proses dari belajar. Berbuat salah, contohnya berbuat salah itu tidak apa-apa. Ibu juga pernah melakukan hal yang sama seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikan ini. Ada lagi, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Mungkin ketika kasusnya ada 2 orang yang berkelahi. Tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa seperti itu. Jadi kita mengubah identitas gagal menjadi identitas sukses. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Misalnya kalau memukul, kita berikan suatu validasi bahwa memukul itu salah seperti itu. Tapi kita bisa mengangkat dari pemukulan itu ada hal-hal yang lebih buruk. Ketika kamu tidak memahami situasimu, kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk lagi. Padahal kamu bisa ya melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan melakukan ini. Kita memahami apa kebutuhan dari siswa tersebut. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri. Kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi harus ditambahkan dengan sikap yang baru. Kira-kira kita bisa melaksanakan itu pada siswa-siswa kita, Bapak Ibu? Berat. Saya juga merasa harus banyak belajar lagi. Kita harus memahami dulu restitusi. Kita memahami dulu kebutuhan mereka. Menanyakan keyakinan. Contoh dari langkah dari restitusi yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Contoh-contoh dari pertanyaan menanyakan keyakinan, contohnya adalah apa yang kita percaya sebagai
keyakinan kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Jadi dalam segitiga restitusi yang di langkah terakhir tentunya sudah ada kesepakatan kelas yang sudah keyakinan kelas yang sudah disepakati antara guru dan siswa ya Bapak Ibu. Ini finishing. Jadi saya akan kembalikan pada membuat keyakinan kelas. Mengapa kita harus membuat keyakinan kelas? Kira-kira kalau dilihat dari definisi yang sudah sama-sama kita lihat tadi, bahwa keyakinan kelas itu adalah kesepakatan dua arah tentang nilai-nilai kebajikan, tentang peraturan-peraturan yang akan kita jadikan tolak ukur. Kira-kira kalau saya bertanya, apa perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Kalau padahal sama-sama ini berhubungan dengan sesuatu yang bisa kita pegang berdasarkan tolak ukur. Mungkin ada validasi-validasi dari tindakan yang mungkin akan membuat kita mengetahui bahwa dia sudah tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Jadi Bapak Ibu, ini ada contoh mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat berkendara motor. Ya, jawabannya adalah pasti untuk keselamatan ya. Nah, terus ada lagi, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Ya, apalagi tadi kemarin tahun 2019 kita mengalami namanya terkena wabah corona ya. Jadi menggunakan masker itu adalah kewajiban, dan itu sebenarnya ada nilai yang bisa kita lihat di situ, yaitu nilai kesehatan dan keselamatan. Jadi Bapak Ibu, peraturan kelas itu biasanya berhubungan dengan larangan-larangan. Sementara keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang sudah kita sederhanakan dari larangan tersebut. Contoh, jangan menggunakan HP pada saat ibu guru tidak menyuruh mencari tugas. Kata jangan itu merupakan peraturan ya, tidak boleh dilanggar, seperti itu kan ya. Nah, dalam peraturan kelas kita bisa mengubahnya menjadi kalimat positif. Berarti peraturan kelasnya adalah kira-kira apa? Kata dari lawan dari kata jangan. Jangan menggunakan HP. Tidak diperbolehkan, masih kata mengandung kata negatif. Jadi mungkin bisa diganti, lebih bijak menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita bisa mengubah peraturan-peraturan itu menjadi keyakinan kelas yang akan kita sepakati. Contoh, jangan terlambat datang ke sekolah, jangan melewati jam 7.15 untuk datang di sekolah. Bisa kita ganti, besok datang lebih pagi ya, seperti itu. Jadi memang ada teori yang mengatakan bahwa kalimat jangan pada anak-anak itu tidak terekam pada memori mereka. Jadi ketika kita mengucapkan jangan terlambat, besoknya dia akan terlambat karena yang terekam adalah kalimat positif. Jangannya itu kalimat negatif itu tidak terekam. Itu biasanya pada anak-anak yang masih balita. Tapi untuk siswa SMK bisa kita terapkan walaupun mereka sudah lebih memahami dari instruksi, tetap kita harus memperlakukan, diusahakan tidak ada kalimat negatif pada suatu keyakinan kelas.
Jadi Bapak Ibu, kemarin sudah diinformasikan bahwa kita akan membuat keyakinan kelas. Yang pertama, kita membuat peraturan kelas itu sendiri dalam bentuk kalimat negatif. Jangan terlambat, jangan buang sampah sembarangan, terus jangan apa lagi? Jangan mencoret-coret dinding seperti itu. Itu semua sebenarnya ada LK yang harusnya kita bisa bercurah pendapatnya Bapak Ibu, apalagi untuk saya sendiri perwalian dan guru mapel, menurut saya itu penting sekali. Saya akan mencurahkan peraturan sebanyak-banyaknya, tapi akan ada perampingan dari beberapa peraturan yang sudah kita buat. Contoh, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh tidak melaksanakan piket. Itu bisa dirangkum menjadi satu kebajikan universal. Contohnya bertanggung jawab di dalam kelas. Jadi kalau sudah tahu piketnya, dia akan bertanggung jawab melaksanakan piket itu sendiri. Ketika dia membawa sampah bungkus dari makanan yang mereka bawa ke dalam kelas, mereka bertanggung jawab di dalam mengatasi sampah itu sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ada lembar kerja yang harusnya dibagikan, tetapi karena keterbatasan waktu, sehingga saya hanya memberikan contoh-contoh dari peraturan kelas dulu. Yang kedua, ada nilai-nilai kebajikan yang akan kita rampingkan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu contohnya ini langkahnya Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret yang sudah saya sebutkan tadi. Contoh, jangan terlambat, jangan buang sampah sembarangan. Pokoknya hal-hal yang tidak bagus kita curahkan di peraturan kelas itu sendiri. Terus kita membuat keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Contoh seperti tadi ya, menggunakan masker, menggunakan helm, itu bisa dirangkum menjadi satu keyakinan kelas yang ini berhubungan dengan kesimpulan bahwa ternyata ini berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan. Kesehatan dan keselamatan itu merupakan nilai-nilai kebajikan. Dia tidak mengenal ras, dia tidak mengenal suku, dan semua orang butuh itu. Itu maksud dari nilai-nilai kebajikan universal dan berlaku di seluruh negara. Biar orang Amerika, biar orang Ameriki, itu ketika berkendaraan menggunakan helm. Tujuannya adalah untuk melindungi kesehatan dan keselamatan mereka. Seperti itu. Bapak Ibu, ini langkah-langkah dari pembentukan keyakinan kelas yang bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing, khususnya perwalian. Membuat peraturan kelas, terus keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pertanyaan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Ada contohnya, ini contoh-contoh dari kebajikan universal. Keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan universal. Pokoknya yang bagus-bagus itu sudah nilai kebajikan universal. Nah, saya tadi membuat contoh poster yang sebenarnya ini belum saya sepakati dengan siswa saya atau perwalian saya. Ini adalah salah satu contoh tugas dari LMS, membuat keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan apa yang ingin saya ambil? Yang pertama ada religius, bertanggung jawab, sopan santun, saling menghormati. Ya, religius kita menekankan bahwa penitik beratan pada hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan. Contoh berdoa sebelum kegiatan belajar,
dan kegiatan sesudah belajar seperti itu. Terus ada bertanggung jawab, contohnya tadi tidak membuang sampah sembarangan, melaksanakan piket, terus menuntaskan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Terus ada sopan santun karena kita dibudidayakan dengan 5S pagi-pagi. Ada salam, senyum, sapa, ada saling bersalaman dengan guru, Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah berhubungan dengan etika dan adab. Jadi saya mengambil sopan santun itu dalam keyakinan kelas. Terus ada saling menghormati. Contoh saya di sini sebenarnya kalimat negatifnya adalah contohnya jangan membuli, jangan mengejek, jangan berkelahi. Saya rangkum menjadi saling menghormati, bahwa ketika kalian melakukan itu kalian melanggar keyakinan kelas tentang menghormati orang lain dan lingkungan. Nah, ini contoh dari peraturan-peraturan yang bisa kita buat dengan anak-anak kita. Contoh, mengembalikan barang ke tempatnya. Ketika kita buatkan keyakinan kelas, berarti dia masuk pada bertanggung jawab ya, bisa seperti itu. Dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain dan lingkungan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Bisa disiplin waktu, bertanggung jawab, seperti itu. Bisa dibuatkan kalimat-kalimat yang lebih ringkas, mudah diingat, mudah disepakati, dan kita bisa menjadikan itu sebagai sebenarnya bukan senjata juga. Ketika kita akan mengembalikan identitas siswa yang melakukan kesalahan agar dia kembali menjadi ya orang yang sukses dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika saya sudah melakukan ini, harusnya saya tidak akan seperti ini. Jadi dia kembali dengan karakter yang lebih kuat. Ya, prosedur pembentukan keyakinan kelas tadi sudah, Bapak Ibu. Kalau mau saya tampilkan untuk materinya. Untuk pembuatan keyakinan kelas mungkin ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu penting kita buat karena kita sebagai guru sekarang tidak boleh menghukum. Jadi kita mengembalikan lagi keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati sehingga mereka bisa menemukan identitas mereka sendiri. Motivasi intrinsik itu terbangun dari mereka sendiri, bukan hukuman, bukan konsekuensi. Seperti itu. Nah, ini saya mengajak mengintip LMS saya, Bapak Ibu bisa mencurahkan pendapat di sini. Kan tadi kita sudah belajar tentang 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu. Ada kontrol membuat rasa kontrol sebagai penghukum, kontrol sebagai membuat orang lain merasa bersalah, kontrol teman, kontrol pemantau, dan kontrol manajer. Nah, dengan kontrol manajer kita itu memahami 5 dasar kebutuhan manusia. Kita skip yang satu dasar pertama karena dasar pertama itu berhubungan dengan fisiologis. Kalau yang 4 berikutnya itu berhubungan dengan psikologis. Ketika ada guru yang mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu, maka posisi kontrol apa yang ada di situ? Ini bisa kita centang, kita lihat jawaban kita benar atau tidak. Saya kecewa sekali dengan kamu. Masuk apa Bapak Ibu?
Ya, membuat rasa bersalah kita centang, benar atau tidak? Iya, benar. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kebutuhan apa yang ditujukan oleh siswa tersebut? Cinta dan kasih sayang. Oke. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru ngejar aku. Kebutuhan apa yang coba ditujukan oleh anak tersebut? Kesenangan. Kita lihat. Salah, yaitu penguasaan. Dia merasa dia itu ingin diakui. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Ya, kebebasan, kebutuhan tentang kebebasan. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini jawabannya tadi karena ada yang satu yang salah, jadi kita melakukan tidak dapat bintang. Penasaran ya Bapak Ibu, makanya kita ikut program guru penggerak untuk angkatan selanjutnya. Ya, seru sekali LMS yang ada di tugas-tugas yang ada di LMS guru penggerak. Jadi kita diberikan beberapa tugas di sini menebak. Nah, ini skor saya. Oke Bapak Ibu, tentang keyakinan kelas mungkin ada yang perlu ditambahkan atau perlu ditanyakan dalam membuat keyakinan kelas. Yang pertama, kita harus membuat peraturan bisa dalam bentuk negatif dulu agar kita bisa memetakan keyakinan yang akan kita sepakati. Keyakinan kelas itu berupa kalimat positif. Setelah keyakinan kelas, kita akan menentukan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kita rangkum lagi dari peraturan yang misalnya 10 larangan. Kita akan rangkum menjadi misalnya 7 keyakinan kelas. Dari 7 keyakinan kelas, kita bisa merangkum lagi menjadi 3 atau 4 kebajikan universal. Dan kebajikan universal itu tentang keyakinan kelas itu harus mudah diingat, kata-katanya mudah diingat. Contoh saling menghormati, religius, terus mudah disepakati dan tidak memberatkan kedua pihak. Karena ini berhubungan tentang kesepakatan. Kalau sepakat berarti ada dua arah ya. Siswa tidak keberatan, guru juga bisa menjadikan ini suatu solusi ketika ada masalah di belakang hari. Menggunakan restitusi ini berarti kita menerapkan teori menang-menang, tidak ada yang dirugikan dan semuanya akan menjadi lebih baik lagi setelah kita melakukan suatu kesalahan. Jadi Bapak Ibu, ada yang mau perlu ditanyakan berhubungan dengan keyakinan kelas? Bapak Ibu perwalian, Bapak Ibu pengampu mapel. Yang segitiga restitusi ya. Ini segitiga restitusi untuk glosari. Masa asal yang jadi saya tambahkan lagi bahwa nilai-nilai kebajikan itu kalimatnya bisa diambil dari profil pelajar Pancasila. Ada yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu bisa kita
eh, sinkronkan dengan kata religius, terus berbinekaan global, berarti saling menghormati, bisa menerima kebudayaan yang beraneka ragam. Terus ada kreatif dan gotong royong, itu ada kerjasama, ada mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kita bisa ambil di sini Bapak Ibu, karena memang pembelajaran sekarang mengacu pada pembelajaran yang menuju pada pendidikan profil pelajar Pancasila. Ini hukuman ada konsekuensi dan restitusi. Terima kasih Bapak Ibu atas kesediaan waktunya untuk sama-sama belajar tentang budaya positif yang sekiranya dapat kita terapkan di SMK Negeri 1 Talugiti agar kedepannya kita menjadi guru yang memposisikan kita sebagai role model, bahwa kita itu hanya bisa menuntun siswa, kita sudah tidak bisa lagi menghukum, kita sudah tidak bisa lagi memberikan konsekuensi yang bersifat satu arah. Jadi adapun konsekuensi yang bisa diterapkan sekiranya peraturan-peraturan itu disosialisasikan terlebih dahulu. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap kita harus menyadarkan diri sendiri bahwa tujuan dari
Sudah selesai? Sudah. Sekarang silakan kalian tempelkan peraturannya di sebelah sini. Ayo, silakan ditempel. Tidak boleh bangkit. Tidak boleh. Sampai bermedya. Aku mau ada ya pendapatnya Ibu. Apakah rambut itu mengganggu pembelajaran? Mengganggu, oh my god. Tidak kontrol. Tes dulu, kasih mati dulu. Mengikuti program di sekolah itu berhubungan dengan disiplin tentang peraturan yang ada di sekolah. Ada lagi menggunakan aksesoris, tidak boleh bajunya di luar saat apel. Oke, tenang di dalam. Nah, kalau tenang di dalam kelas, tidak ribut di dalam kelas, maka itu adalah nilai dari saling menghormati. Jadi kalau kita berisik, orang lain akan terganggu. Ya, sudah masuk di sini ya. Terus ada lagi sholat saat jam sholat. Oke, ini merupakan tanggung jawab dari kita sebagai siswa bahwa sudah ada peraturan yang ditempel di jadwal dan sudah disebar sama kalian. Bahwa kalau sudah melihat jadwal, maka tanggung jawab kita adalah mengikuti program yang sudah dibuat oleh sekolah itu sendiri. Ya, apalagi disiplin, tanggung jawab, saling menghormati, terus Fokusan belajar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirli Egi Saputra Siregar. Saya dari kelas 11 APHP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Alianti. Saya dari kelas 11 APHP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Kusmawardani dari kelas 11 APHP. Sangat seru dan menyenangkan. Sangat seru dan menyenangkan. Sangat penting. Menurut saya, keyakinan kelas membuat saya sadar untuk saling menghargai dengan sesama teman yang lain. Membuat saya lebih sadar tentang kedisiplin. Dengan membuat keyakinan kelas, kita belajar menjadi pribadi yang baik.